Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, istiqomah dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala usaha kita dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya sudah beberapa kakak sampaikan seputar adab terhadap tetangga, yaitu bagaimana kita menghormati serta menyayangi. Nah, insya Allah pada hari ini kita lanjutkan dari materi tersebut. Namun sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman ke 108. Oke. Di sini kemarin sudah kakak sampaikan bagaimana sepatutnya dan seharusnya bagi seorang muslim untuk menyayangi serta menghormati tetangga kita. Di sisi lain kita juga tidak boleh mengganggu tetangga kita. Jadi kita menjaga hubungan kita antara kalian dengan tetangga kalian dari hal-hal yang dapat merusak hubungan baik. Jadi kita menjaga ucapan, menjaga sikap, serta perbuatan kita terhadap tetangga kita. Jadi hal-hal ini perlu dipelihara dan dilakukan dengan sebaik mungkin, ya, agar hubungan kita terhadap tetangga tidak rusak. Terus, apakah ucapan dan perbuatan yang dapat merusak silaturahmi kita terhadap tetangga atau mengganggu kenyamanan terhadap tetangga kita? Yaitu contoh ya, melalui ucapan. Mungkin kalian mengejek atau mengolok-olok, menjelek-jelekan atau mengibah atau membicarakan hal-hal buruknya. Nah, itu salah satu langkah yang cara merusak hubungan kalian dengan tetangga. Jadi sebaiknya dihindari, harus dijauhi oleh seorang muslim. Kemudian kalau perbuatan apa Kak yang dapat merusak hubungan tetangga? Mungkin kalian membuang sampah sembarangan, yaitu di depan rumah tetangga kalian. Atau meletakkan barang-barang yang tidak penting yang seharusnya dibuang ternyata di depan rumah tetangga kalian. Tentu hal ini dapat mengganggunya karena setiap kita punya hak masing-masing. Jadi di sini inilah ucapan serta perbuatan yang dapat merusak hubungan kita atau silaturahmi kita terhadap tetangga di sekitar kita. Oleh karenanya kita jauhi, kita hindari. Terus ada pertanyaan. Ya, bagaimana Kak kalau sekiranya saya punya tetangga yang non-muslim, yang kafir, kayak gitu ya, yang berbeda atau berlainan agama, ya, maka teman-teman perlu diketahui batas-batasannya. Apabila tetangga kita adalah orang kafir atau orang berlainan agama, maka kita lakukan, boleh kita bekerja sama, namun dalam hal-hal duniawi, yang sifatnya dunia. Maksudnya apa? Seperti gotong royong, kemudian kerja bakti untuk memperbaiki jalan, membantu dalam keadaan kegiatan mungkin sejenis iskamling dan lain sebagainya. Namun dengan catatan, dalam urusan ibadah kita tidak diperbolehkan ya mengadakan kerjasama dengan orang yang berlainan agama. Ini kalau dalam hal duniawi yang tadi saya sampaikan boleh, namun di dalam hal ibadah itu tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk agamamu dan agamaku untuk agamaku. Islam ya Islam. Untuk yang berlainan agama ya berlainan agama. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghormati, mencintai serta menjaga sikap kita terhadap tetangga dari hal-hal yang dapat merusak, ya, maka nantinya atau kedepannya akan tercipta ya kehidupan yang nyaman, kemudian kehidupan yang tentram serta harmonis antara kalian dengan tetangga kalian. Maka hormati tetangga kalian, kemudian cintai tetangga kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu tidak mengganggu, baik ucapan maupun perbuatan. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini ada bermasyarakat dengan baik. Yang mana masyarakat sudah disampaikan bahwasanya masyarakat adalah kumpulan dari beberapa tetangga.
Jadi tetangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Ya, di situ maka disebut dengan sebuah masyarakat atau lingkungan. Ya, oleh karenanya agar terciptanya lingkungan atau masyarakat yang harmonis, yang tentram, yang nyaman, maka tentu kita harus menjaga norma-norma. Apa itu kan norma? Ya, norma di sini ya seperti halnya sikap. Ya, sikap atau perlakuan. Nah, di sini ada beberapa norma dalam bermasyarakat. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, norma agama contohnya seperti apa? Di sini seperti halnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini norma agama. Kemudian norma kesusilaan, yaitu tidak boleh bertamu kepada rumah lain ketika waktu tengah malam, karena hal ini mengganggu waktu istirahat mereka, yaitu norma kesusilaan. Adapun yang ketiga yaitu norma kesopanan, yaitu memakai pakaian-pakaian yang pantas, tidak mengganggu tetangga, atau mungkin perempuan pakai pakaian yang dapat mengganggu tetangga sehingga auratnya itu terlihat oleh tetangga, sehingga menimbulkan kericuhan atau menimbulkan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Itu membuat tidak nyaman. Maka norma kesopanan harus diperhatikan. Yang terakhir yaitu di sini ada norma hukum, yang mana tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang mencuri mungkin atau merampok dan lain sebagainya, tidak. Ya, jadi norma-norma ini perlu diperhatikan dan perlu ya dijaga oleh setiap muslim dalam bermasyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Seperti itu. Sehingga nantinya tercipta masyarakat yang harmonis, nyaman, dan tentram. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit catatan, kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga kita. Ya, baik berdasarkan warna kulit, agama, kekayaan, finansial, yang kaya dan miskin, tidak kita boleh beda-bedakan, atau keturunan. Karena setiap manusia di muka bumi ini sama di hadapan Allah. Tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketaatan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini agama Islam telah mengajarkan tata cara hidup bermasyarakat yang baik, yang mana langkahnya sebagai berikut, yaitu mengedepankan sikap lemah dan lembut, tidak marah-marah apalagi keras, tapi lemah dan lembut. Yang menunjukkan akhlak yang mulia sebagai seorang muslim, memupuk sikap toleransi, yang mana saling menghormati, baik yang berbeda agama maupun yang lainnya, jadi terhadap anggota masyarakat seluruhnya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Entah itu menjelekkan atau menyebarkan kejelekan orang lain, bertengkarlah, atau merendahkan, menjelek-jelekan. Pokoknya intinya yang dapat menimbulkan kericuhan atau menimbulkan permusuhan antar tetangga yang satu dengan yang lainnya atau antar masyarakat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nilai ketakwaan kita dan keimanan kita lah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari warna kulit, apalagi wajah, apalagi kekayaan, apalagi keturunan. Jadi terus kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah maupun kata-kata yang kurang sopan. Ya, kita tutup, kita akhiri dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.